Gibson dibesarkan oleh ayah dan neneknya karena sejak dia masih kecil, ibunya pergi meninggalkannya. Dia masih berusia 20 tahun saat dia menghilang. Gibson bekerja di bisnis keluarga dan dia mengambil kelas online. Gibson dikenal dengan etos kerjanya yang tinggi dan dia sangat menyukai musik. Pada 5 Juli 2015, seorang wanita mengendarai ATV di area hutan di suatu playground dan dia melihat sesuatu di tanah yang tampak seperti kaki manusia mencuat dari setumpuk kayu bakar. Dia segera memberitahu suaminya dan dia segera menelpon polisi setempat. Di TKP, polisi mendapati korban dengan bagian-bagian tubuhnya mencuat dari tumpukan kayu yang sudah menjadi arang dan lengannya terulur. Bagian torsonya hampir seluruhnya terbakar, tulangnya kelihatan, dan ada sebagian kulit yang masih menempel. Ketika tim medis datang untuk memindahkan jenazah, tampak rongga dada korban sudah terbuka atau menganga. Ada beberapa selongsong peluru yang ditemukan di tumpukan yang terbakar. Daerah itu memang dikenal sebagai tempat orang menembakkan senjata api. Pada 7 Juli, korban secara pasti diidentifikasi sebagai Anthony Gibson. Salah satu tangan Gibson tidak terbakar, sehingga tim medis bisa menggunakan sidik jarinya untuk mendapatkan kecocokan secara pasti. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan, tetapi Gibson memang mengalami cedera pada tulang pahanya dan ada jumlah obat terlarang yang fatal dalam darahnya. Ada juga peluru yang dikeluarkan dari tubuh Gibson, namun polisi yakin kalau peluru tersebut berasal dari penembak yang tidak sengaja menembakkan senjatanya ke tumpukan arang tersebut. Detektif Kevin berbicara dengan nenek Gibson, Kevin. Sang detektif tidak secara langsung mengabarkan kematian Gibson. Dia bertanya kepada Kevin, apakah ada orang yang ingin menyakiti Gibson. Kevin menjawab tidak tahu, tetapi mengatakan tidak ada satupun dari keluarga mereka yang mendengar kabar dari Gibson sejak 2 Juli. Kevin mengatakan Gibson minta izin untuk meminjam mobilnya pada 2 Juli sekitar pukul 8 malam. Gibson hanya mengatakan dia akan ke toko untuk membeli makanan dan akan segera kembali. Kevin pun pergi tidur dan saat esoknya tanggal 3 Juli dia bangun, ternyata mobil Ford putih dan Gibson belum kembali. Gibson tidak seperti itu. Dia tidak akan bolos kerja dan dia selalu menjawab telepon keluarganya. Keluarga Gibson mengajukan laporan orang hilang, tetapi mereka yakin kalau Gibson tidak akan menghilang selama itu. Kevin memberitahu detektif Kevin bahwa dia bisa melihat catatan telepon Gibson karena nomornya didaftarkan atas namanya. Kevin mengatakan Gibson menghubungi 2 nomor pada malam dia menghilang. Nomor itu adalah milik pacarnya Jessica dan satunya lagi nomor mantan pacarnya Candy. Pada saat inilah sang detektif memberitahu pihak keluarga bahwa jenazah Gibson telah ditemukan dan kemungkinan besar dia dibunuh. Pencarian terhadap Ford putih segera diumumkan. Polisi menghubungi Jessica dan dia mengatakan pada 2 Juli dia bekerja dan pulang sekitar jam 11 malam. Jessica mengatakan seharusnya dia bertemu Gibson di Walmart, tetapi dia tidak muncul. Jessica dibebaskan dari calon tersangka dan keluarga Gibson sendiri selalu mengatakan hal-hal baik tentang dia. Polisi mengalihkan perhatian ke Candy. Gibson dan Candy pernah berpacaran, tetapi hanya sebentar saat Gibson berusia 16 tahun, sementara Candy 26 tahun. Keluarga Gibson menghubungi Candy, tetapi dia mengatakan sudah bertahun-tahun tidak berbicara dengan Gibson. Pada 9 Juli, polisi mendapat informasi dari seorang pria yang ditelepon mengatakan bahwa seorang pria bernama Lowery mungkin saja terlibat dalam hilangnya Gibson. Lowery dan Candy pernah berpacaran dan Lowery memiliki sejarah kriminal yang panjang. Tetapi ternyata hal ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Detektif Kevin mencoba menghubungi Candy, tetapi dia berdalih sudah membuang teleponnya dan itulah terakhir kali mereka berbicara. Polisi mendatangi alamat terakhir Candy yang tercatat, yaitu rumah kedua orang tuanya. Candy lahir dalam keluarga kaya. Saudara-saudaranya sukses di bidang akademik dan olahraga, sementara dia tidak. Di usianya yang ke-20-an, dia menikah dengan seorang pria, tetapi usia pernikahannya hanya seumur jagung. Dia kemudian mulai berpacaran dengan Gibson, tetapi berakhir saat dia pindah ke luar negeri bersama keluarganya. Saat berada di luar negeri, Candy sering berpesta. Orang tuanya pun mengirim dia pulang sendirian karena perilakunya itu.
Mereka tidak mengizinkannya untuk menempati rumah, jadi dia tinggal di tenda di belakang rumah. Polisi mendatangi rumahnya dan menjumpai saudara laki-lakinya yang sedang membersihkan rumahnya. Detektif Kevin memperhatikan bahwa sebagian jalan masuk baru saja dibersihkan. Pada 10 Juli, berita pencarian atas Candy diumumkan. Keesokan paginya, 11 Juli, polisi menerima telepon dari nenek Candy. Dia mengatakan Candy muncul di rumahnya dan meminta uang serta minta diizinkan tinggal di situ. Neneknya menolak dan melihatnya pergi dengan mobil putih. Dalam perjalanan ke rumah sang nenek, polisi melihat mobil putih itu di pom bensin dan berusaha menghentikannya. Candy berada di bangku penumpang dan pengemudinya adalah laki-laki yang mencoba melarikan diri dari polisi. Pengejaran kecepatan tinggi berlangsung sekitar 24 km sampai mobil menabrak pohon dengan kecepatan tinggi. Candy dan sepupunya Zito segera diterbangkan ke rumah sakit. Zito mengalami koma dan Candy luka parah. Polisi segera menggeledah mobil milik Gibson itu. Di bagasi ditemukan banyak darah yang ternyata adalah darah Gibson. Polisi memeriksa catatan telepon Candy dan Zito. Pada 2 Juli, Candy mengirim SMS kepada Gibson dan memintanya membawakan makanan untuknya. Gibson setuju, tetapi dia meminta foto bugil Candy dulu. Candy mengiriminya foto dan bahkan membujuknya untuk berhubungan badan sebagai imbalan. Telepon Candy menempatkannya di dekat mayat Gibson yang akhirnya ditemukan. Di ponsel Candy, mereka menemukan foto Candy dan Zito sedang membawa senjata AK-47. Polisi juga menemukan foto-foto mereka yang menunjukkan ada hubungan khusus di antara keduanya, sekalipun mereka adalah sepupu. Polisi menghubungi tim medis dan menanyakan apakah luka di kaki Gibson berasal dari senapan berkekuatan tinggi. Tim medis mengiyakan dan kemungkinan besar Gibson bisa diselamatkan jika lukanya langsung dirawat. Pada 16 Juli 2015, Candy keluar rumah sakit dan dibawa ke penjara. Pada 12 Agustus 2015, Candy diinterogasi detektif Kevin dan ditanya tentang hubungannya dengan Gibson. Candy mengatakan dia tidak tahu kalau usianya 16 tahun karena Gibson mengaku usianya 18 tahun. Candy mengungkapkan pada 2 Juli dia meminta Gibson membawakannya makanan dan saat di sana, Gibson memakai narkoba dan sangat agresif kepadanya. Candy berteriak dan Zito keluar rumah dan kemudian mendengar tembakan, lalu ada mobil melaju. Candy melihat Zito beberapa saat kemudian pulang dengan Ford putih. Detektif Kevin mendapat cerita yang sebenarnya dari teman satu sel Candy. Candy secara terbuka mengatakan berencana merampok Gibson demi uang dan narkoba. Mereka membunuhnya dan meletakkan mayatnya di bagasi Ford sampai Gibson mati kehabisan darah, kemudian membakar jenazahnya. Penuntut berbicara dengan keluarga Gibson dan mereka menyetujui permohonan 20 tahun atas pembunuhan itu. Baik Candy maupun Zito menerima kesepakatan itu dan dijatuhi hukuman pada 7 September 2018. Pembebasan bersyarat mereka jatuh pada 2030.